Hari ini akan sedikit berbeda karena kalau biasanya aku tuh review mobil-mobil SUV karena terutama aku suka mobil SUV ya. Dan kali ini bakal nyobain mobil sedan premium, mobilnya bokap gue, Toyota Camry XV80. Toyota Camry XV80 kali ini dia mendapatkan beberapa perubahan dan bisa dibilang cukup major nih perubahannya, terutama di bagian eksteriornya. Bahasa desainnya ini udah sama dengan Toyota Global ya, bentuknya hammerhead, jadi semakin tajam, lebih agresif lagi kalau dilihat tentunya. Nah, kenapa Toyota bikin desainnya seperti ini? Karena dia ingin menyasar demografi yang lebih luas lagi. Contohnya, Gen Z kayak kita. Jadi mobil sedan premium ini bukan cuma buat bapak-bapak doang, tapi generasi-generasi muda juga. Oke, sekarang di mobil nih udah bersama bapak-bapak yang saya maksud tadi ya di awal ya. Karena kesannya mobil ini tuh positioningnya ke bapak-bapak banget kan. Makanya langsung aja dibawa orangnya di belakang. Nyaman Pak di belakang Pak? Enak dong. Enak dong ya. Jadi di Toyota Camry XV80 ini dia menggunakan THS yang kelima. So, ada beberapa pembaharuan lah ya, terutama dari segi fiturnya banyak banget yang baru. Contohnya di interior ini ya, dia udah pakai, yang paling penting adalah panoramic roof. Jadi berasa banget kan kelegaannya, terus cahaya alaminya, dan juga tentunya fitur-fiturnya itu ada di bagian depan. Contohnya di head unitnya, jadi sekarang 12,3 inci. Terus speedometernya juga lebih interaktif lagi. Nah, sebagai bapak-bapak nih yang menggunakan Toyota Camry Hybrid, gimana sih kok bisa suka banget sama mobil ini? Coba dong dikasih alasannya. Iya, untuk ya kalau misalnya kayak baby boomer atau Gen X ini kan yang sudah berhasil ya lebih mapan lah ya. Ya. Rata-rata tuh kan mereka menghabiskan waktunya tuh meeting, Betul. pindah. Jadi mereka tuh hanya bisa beristirahat ketika di dalam perjalanan. Jadi kenyamanan itu paling penting. Jadi Pasti. mereka bisa istirahat atau bahkan kalau misalnya mereka belum siap untuk meeting bahan-bahan, mereka masih bisa gitu. Kenyamanan penting. Dan kalau misalnya nggak nyaman dan terlalu limbung, sambil baca gitu puyeng pasti ya? akan puyeng, mual kan. Dan Camry juga emang udah lama kan, ini udah generasi yang kesekian dan emang cuman dari dulu itu yang nyaman, enak duduk di belakang itu emang cuman sedan gitu loh. Ya mungkin ada beberapa kan kayak ini Camry, ada Accord. Nah, ada baru lagi MPV yang mungkin yang nyaman kayak sekelas Alphard, kayak model-model gitu. Tapi perbedaannya nih sekarang nih berasa memang ada perbedaan sistem suspensi. Sekarang Ya, pakai multilink, dulu double wishbone. Nah, dengan perbedaan model suspensi itu ada yang bisa dinikmati selain kalau kita menggunakan MPV besar gitu ya, sekelas Alphard. Begitu kita ada di balik kemudi yang kayak kamu sekarang nih, itu lebih enak. Mobilnya lebih stabil, dibawa jadi fun to drive, jadi nggak capek. Bener kan? Iya sih, aku kamu udah cobain kan? Nyaman banget bawa mobil ini. Iya, enak gitu. Setirnya, terus dia mau diajak zigzag, mau di apa gitu. Semua kayaknya bisa dipegang oleh si pengendara. Nah, dulu itulah. Udah enak, sekarang makin dibuat nyaman lagi ya. Pengguna. Kalau dulu lebih kenyaman. Karena ya identik lah mobil sedan kayak premium. salon, iya kan. Memang peruntukannya adalah pasti kenyamanan. Tapi ini kayaknya kalau dilihat juga dari eksterior kan ini udah kayak sporty gitu kan. Ya, dan di situ ada menu sportnya kan. Kamu udah lihat? Iya dong. Makanya itu untuk menunjang sportivitasnya dari si mobil ini, makanya handlingnya lebih mantap dan gitu. juga ada peningkatan tenaga juga loh. Hybridnya dari motor dan dari mesinnya dua-duanya meningkat kan.
Torsi Jadi memang lebih. 208 lumayan Betul. banget nih. Mobil juga kalau misalkan bos-bos butuh waktu cepet nih ya, Buru-buru. buru-buru, Ya, ya mobilnya memadai. ya. Gitu. Cuman tinggal gimana supirnya aja. Ya Pir, nyetir yang bener ya. Iya Pak. Nah, Nah itu dari segi driver tadi ya. ya. Cuman nih kenapa sukanya di belakang banget sih? Iya, ini posisinya enak gitu. Enaknya tuh gimana? Kalau yang di belakang ini, yang sekarang ini lebih enak. Sudut rebahnya ini yang sandaran ini, Iya? itu lebih besar dibanding yang kemarin. Oh. Ini kayak lebih enak gitu loh. Bawaannya ngantuk sih emang. Jadi nggak pegel ya? Bukan nggak pegel, tapi lebih nyaman aja, lebih rileks. Ah, Nah, jadi lebih rileks. Jadi bawaannya kayak di bius aja pengen istirahat gitu. Dan juga kan ya kalau kelegaan pasti yang depan bisa diatur kan maju mundur. iya dong. Ini udah dari headroomnya, terus sandaran kepala, ini udah satu kesatuan yang memang dari posisi handrestnya ada kiri dan kanan juga. Kalau mau lebih privacy lagi bisa tinggal pasang ini tirainya. Ada sunshade. Iya. Di belakangnya juga bisa loh, bahkan itu elektrik kalau yang belakang. Betul, dan bisa diaktifin dari sini juga. Gitu. Nah, cuman yang di belakang nih agak sedikit beda, agak Apa nih? kurang lengkap lah. Kalau di depan kamu lihat itu ada ventilated, Ada. pendingin Kanan buat kiri jok. ada? Kanan kiri ada kan? Iya. Coba kalau di belakang ada lebih enak. Oh di belakang itu nggak ada ya? Di belakang nggak ada. Jadi ini apa namanya kalau misalnya AC-nya atau hawanya lagi panas itu, mataharinya lagi ada 9 gitu kan. Nah, udah nih yang sandaran joknya ini juga baik bawah maupun sandaran berasa agak anget gitu loh. Nah, cuman ya kalau enaknya ventilated ini bisa dingin dan juga bisa panas. Kenapa? Kan Ya. Indonesia panas suhunya. Iya, tapi kadang-kadang nih, mohon maaf nih, kalau ada yang punya penyakit dengan kayak ambeien dan lain-lain, itu kalau panas enak loh, kayak digarukin gitu kan. Jadi anget. Iya, itu yang pertama. Nah yang kedua, untuk harga 900 juta, mungkin akan lebih enak lagi. Kan beberapa mobil-mobil tuh ada masasnya tuh. Make sense sih dengan harga 900 juta Iya. pasti kita pengen yang Di belakang istirahat, Betul ya lah. kan? Habis Dimasas, capek. iya udah gitu kan. Nah, itu Boleh, aja sih sebenarnya ada boleh. beberapa yang seandainya Toyota mau lebih care lagi sama penumpang di belakang yang notabene pemiliknya gitu. Ya itu harus dipikirin tuh gimana ceritanya, gimana caranya, betul, ada betul. masas dan ada ventilated lah biar agak adem lah gitu. Karena sekarang yang suka pijat nggak cuma bapak-bapak, Gen Z juga udah mulai retak. Oh betul, tulangnya. betul ya. Jadi ada yang buat aku penasaran juga nih, ini kan mobil hybrid ya, terutama hybrid generasi yang paling baru. Nah, sebenarnya irit nggak sih mobil ini? Nah bedanya sama yang dulu, mobil dengan kapasitas cc yang besar, identik Ya. dengan boros. Dan sedan-sedan salon itu pasti boros. Ya, Tapi beda sama yang ini, karena udah ada hybrid. benar. Karena udah ada hybrid dan hybrid yang terbaru yang THS itu, ini dahsyat. Kalau kamu lihat di menunya itu 119, bayangin mesin 2500 cc, kencengnya bukan main, ya kan? Tapi masih bisa irit. Itu yang membuat mobil Camry ini sekarang lebih efisien dan juga lebih bertenaga. Jadi anggapan-anggapan bahwa mobil salon, sedan salon itu boros, hilang udah karena ada hybrid sekarang. Nah, sekarang aku jadi paham sih kenapa bos-bos itu suka sama Camry. Terutama ini mobil jadi bikin aku tertarik di generasi yang ini ya. Dia udah makin irit, terus lebih fun to drive lagi. Jadi sebagai driver enak, sebagai penumpang yang duduk di belakang ini juga enak nih. Tapi untuk mobil dengan harga 973 jutaan, kayaknya masih bisa deh ditambahin fitur-fitur yang lebih menarik. Contohnya seperti massage di baris kedua ini. Dan juga kayaknya bisa deh ditambahin power tailgate. Soalnya adik-adiknya dia yang lebih murah dibanding ini, banyak banget yang udah pakai power tailgate. Kan sayang banget ya. Soalnya udah ada juga nih mobil yang bisa menampung kapasitas penumpangnya banyak, kapasitas barangnya juga banyak, dan nggak kena gage juga lagi. Tapi ya mobil ini tentunya lebih fun to drive lagi, dari driver enak, sebagai penumpang juga enak. So guys, terima kasih sudah menonton video ini.
Dan jangan lupa di-share, komen, dan subscribe di channel otomotif kompas.com. Bye-bye!